Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat Badani, dalam video part ke-6 ini kita akan melanjutkan pembelajaran sejarah peradaban Islam. Tema kita hari ini adalah bangsa Arab sebelum Islam atau bangsa Arab pra-Islam. Dalam pembahasan ini kita akan menelusuri asal-usul bangsa Arab, geografi Jazirah Arab atau semenanjung Arabia, Arab Peninsula, kepercayaan bangsa Arab sebelum Islam. Sahabat Madani, kata Arab menurut Mubarakfuri itu berasal dari makna padang pasir. Walaupun padang pasir itu sendiri ada kata tersendiri, yaitu as-sakhra'u. Padang pasir itu identik dengan tanah yang gundul, tanah gersang, tidak memiliki aneka tanaman, dan sepi penghuni. Kata Arab ini sudah melekat sejak dahulu kala. Bahkan dalam penafsiran yang lebih dinamis, Ibnu Khaldun menyebut kata Arab ini adalah sesuatu yang bergerak dinamis karena tidak dapat mendiami satu tempat secara permanen mengingat kondisi alamnya yang tandus dan tidak produktif, sehingga mereka seperti arobah. Arobah itu sesuatu yang terus bergerak dan berjalan seibarat roda. Nah, mereka berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Maka Ibnu Khaldun menyebut mereka sebagai ahlul badawah atau penduduk Badui. Sahabat Madani, itu pengertian Arab dalam segi bahasa dan tinjauan sosiologis menurut dua ahli yang saya kemukakan tadi. Nah, secara geografis, Jazirah Arab itu dibatasi oleh Laut Merah dan Gurun Sinai di sebelah barat, atau di dalam Al-Quran disebut Waturi Sinin. Waturi Sinin itu Bukit Tursina. Tursina itu berarti Gurun Sinai. Di sebelah timur dibatasi oleh Teluk Arab dengan Laut India. Di sebelah utara dibatasi oleh negara Syam atau Syria, atau dulu bagian daripada Irak. Letak geografis ini memiliki peranan penting dalam perkembangan bahasa Arab karena kondisi geografisnya yang tandus, yang gersang, dan hampir semuanya ditutupi dengan gurun pasir atau sohro, sehingga dua adidaya di sebelah barat dan timur, di barat ada Romawi dan di timur ada Persia, menghadapi kesulitan untuk memasuki wilayah ini. Karena padang pasir yang membentang begitu amat luas, diperkirakan berkisar antara 1 juta mil kali 1.300.000 mil luas dari Jazirah Arabia itu. Sehingga kedua adik kuasa ini selalu gagal untuk katakanlah menguasai Jazirah Arabia yang sepanjang mata memandang itu dipenuhi dengan padang pasir. Dan yang kedua, akibat dari tidak adanya intervensi budaya-budaya Romawi dan Persia ke tanah Arab ketika itu, membuat penduduk Arab itu bersifat independen, mandiri. Dan sebagai Bedoin atau Baduy, mereka memiliki karakter yang alami, yang natural. Dan karakter ini disesuaikan dengan alamnya yang tandus, yang gersang, yang panas, yang sepi penghuni, yang penduduknya berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, sehingga menimbulkan solidaritas kelompok di antara mereka atau kabilah yang sangat kuat. Dan solidaritas itu memunculkan tingkat kesetiaan terhadap kabilahnya begitu tinggi, dan dengan demikian juga mereka memiliki pembelaan yang tidak bisa ditawar untuk menjaga keutuhan kelompoknya dari serangan kelompok lain. Sahabat Madani,
Dari segi kepercayaan, bangsa Arab sebelum Islam itu sebagaimana kita ketahui sudah memiliki beberapa kepercayaan. Tetapi secara umum kepercayaan bangsa Arab sebelum Islam itu disebut dengan wathaniyah. Wathaniyah itu artinya bersifat penyembahan terhadap berhala. Atau dalam istilah sekarang ini dikenal dengan agama paganis. Orang-orang yang menyembah benda. Yang dengan benda itu mensekutukan Tuhannya atau Rabbnya. Walaupun dalam pernyataan Allah di dalam Al-Quran yang melukiskan tentang kepercayaan wasaniyah mereka ini, mereka katakan kami tidak menyembah mereka sebagai Tuhan, tapi kami jadikan mereka sebagai perantara antara kami dengan Allah. Liuqarribuna ilaihi zulfa. Agar perantara-perantara ini mendekatkan kami kepada Tuhan sedekat-dekatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ala lillahid dinul khalis. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. Ingatlah, hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah berkata, kami tidak menyembah mereka, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang pendusta dan sangat ingkar. Quran Surat Az-Zumar ayat 3. Shadaqallahul Azim. Sahabat Madani, berikutnya adalah kaum-kaum bangsa Arab. Sejak di sekolah sanawiyah, bahkan di beberapa diniyah itu sudah diajarkan sejarah Islam, apalagi sampai kepada di pondok pesantren atau aliyah, itu tentang asal-usul bangsa Arab. Pembagiannya itu menjadi 3. Yang pertama, bangsa Arab ini disebut dengan Arab Al-Ba'idah. Bukan memakai ain tetapi memakai hamzah. Al-Ba'idah artinya kuno. Dan kita hanya tahu informasi suku bangsa ini dari Al-Quran. Karena Arab Al-Ba'idah ini sudah musnah dari bumi. Sehingga mereka tidak punya jejak lagi keturunan. Al-Quran menyebut misalnya di antara suku bangsa Arab Ba'idah ini adalah kaum Ad, kaum Samud, kaum Tosim, kaum Judas, kaum Amlak, Umaim, Jurhum, Hadur, Wabar, Abil, Jasim, Hadramaut, dan lain-lain. Informasi ini akurat kita peroleh dari informasi wahyu. Nah, yang kedua adalah Arab Al-Aribah. Kalau yang tadi Al-Arabul Ba'idah, yang kedua ini Al-Arabul Aribah. Mereka ini juga disebut dengan Arab Qohtoniyin karena keturunan dari Qohton. Mereka ini berasal dari keturunan Yasjub bin Ya'rub bin Qohton. Maka mereka juga disebut Al-Arabul Qohtoniyin, Arab Qohton. Nah, yang ketiga adalah Al-Arabul Musta'ribah. Adalah orang Arab yang berasal dari keturunan Nabi Allah Ismail alaihissalatu wassalam. Sebagaimana kita ketahui panjang ceritanya, bahwa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam itu meninggalkan Nabi Ismail alaihissalatu wassalam beserta istrinya Siti Hajar di suatu lembah yang penuh kedukaan dan penuh tangisan karena sangat gersang, yaitu lembah Bakkah. Dan keduanya kemudian mengangkat Ka'bah, ya, sebagaimana kita ketahui. Dan dari sana maka banyak orang-orang di seantero Arab yang menjadikan Ka'bah sebagai tempat tujuan untuk pertemuan bangsa Arab secara tahunan. Al-Arabul Musta'ribah ini secara umum
Ini menurut informasi Al-Quran adalah yang menurunkan Saba dan Himyar. Keduanya ada di Yaman. Mereka ini juga disebut dengan kaum Sabaiyun. Tentu banyak pecahan-pecahannya yang lain, tetapi sekali lagi ketiga induk dari bangsa Arab ini, yaitu Al-Arab Al-Baidah, Al-Arab Al-Aribah, Al-Arab Al-Musta'aribah. Kalau kita lihat dari ketiga jalur ini, maka Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW itu turun dari nasalnya atau nasabnya Nabi Ibrahim melalui putranya Nabi Ismail alaihissalam yang turun-temurun akhirnya melahirkan kaum Adnaniyin. Adnaniyin itu adalah kakek ke-21 daripada Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Sahabat Madani, beberapa uraian di atas tentu memiliki sumber-sumber baca, sumber referensi. Nah, tetapi untuk sahabat Madani, terutama adik-adik mahasiswa dan peminat sejarah peradaban Islam, ada beberapa buku referensi yang standar yang bisa dipakai untuk mengetahui sejarah bangsa Arab sebelum Islam. Antara lain, tentu kita harus merujuk kepada apa yang diinformasikan Allah di dalam Al-Quran Karim. Yang kedua, beberapa penjelasan Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW di dalam beberapa hadisnya, dalam beberapa pernyataan beliau tentang keadaan bangsa Arab sebelum Islam. Untuk kebutuhan studi pada tingkat sarjana, bahkan pasca sarjana, tersedia beberapa referensi baik dalam bahasa Arab maupun dalam versi terjemahan. Di antaranya adalah buku Ahmad Amin. Beliau mengarang buku serial antara lain Fajrul Islam dan Duhal Islam serta Zuhrul Islam. Kemudian ada Hasan Ibrahim Hasan, Sejarah dan Kebudayaan Islam. Kemudian Dr. Ahmad Syalabi juga membahas tentang hal yang sama. Bahkan di Indonesia sudah sering saya kutip adalah buku dari Profesor Dr. Harun Nasution dan dari Dr. Badri Yatim. Tentu masih banyak buku-buku yang lainnya. Nah, demikian pertemuan kita pada kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kepada Allah saya mohon ampun, kepada kita semua saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.